Yang pertama, mengucap bismillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mendahulukan madomadah, berkumur-kumur atau istinsyak sebelum membasuh muka. Setelah istinsyak, lalu melakukan istinsar dengan tangan kiri. Yang berdasarkan hadis Nabi, fagosala kafaihi salasa marrot, summa tamat mado wastan syako wastan saro summa gosala wajhu salasa marrot. Yang artinya, lalu Nabi mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur dan istinsyak, lalu istinsar, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur serta istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi, wabaligh fil madumadati wal istinsyaki illa an takuna shaima, yang artinya bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak, kecuali kalau kamu sedang dalam puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cedukan tangan kanan, tanpa pemisahan. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi, summa adkhala yaduhu fatamat mado wastansyako min kaffi wahida, yang artinya, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana, lantas ia berkumur dan beristinsyak dari satu cedukan telapak tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, bersiwak. Waktu untuk bersiwak yang sesuai dengan sunnah ialah ketika akan berkumur-kumur. Anjuran bersiwak tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, laula an asyakku ala amati la amartahum bil siwaki ma'akul liwudu, yang artinya, kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Yang kedelapan, menyela-nyela jenggot ketika membasuh muka. Dalam anjuran ini berdasarkan riwayat atau hadis Nabi Rasulullah berikut, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyata, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kesembilan, mengusap kepala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa'bala biyadaihi wa adbar, yang artinya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, lalu beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, menyela-nyela jari, kedua tangan dan kaki. Yang berdasarkan hadis Nabi SAW, asbihi wudu wa khallil bainal asabi', yang artinya, sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jemari. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-11, at-tayamum atau memulai dari sebelah kanan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamun fi tana'alihi wa tarjulihi wa tuhrihi wa fi sya'ni qawlihi, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandalnya, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-12, menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali. Tambahan tersebut berlaku dalam membasuh muka, kedua tangan, dan kedua kaki.